Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Julianur Fadilah, NIM 12030300037 dari jurusan Fisika, akan membuat desain dan simulasi multi-scroll sprout chaotic circuit menggunakan LTSpice sebagai salah satu tugas dari mata kuliah Elektronika Dasar. Julian Clinton Sprout 2010 Multiscroll Chaotic Circuit. Terdapat persamaan yaitu x dot sama dengan x min y z, y dot sama dengan x min y plus x z, z dot sama dengan min 3z plus x y, dan jika diintegralkan x sama dengan integral dari x min y z dt, y sama dengan integral x min y plus x z dt, Z sama dengan integral min 3Z plus XY dt. Adapun desain analog sirkuit operasional amplifier yaitu seperti ini dengan masing-masing nilai kapasitor yaitu C1 sama dengan C2 sama dengan C3 sama dengan 1 NF, dan nilai resistornya yaitu R1 sama dengan R2 sama dengan R5 sama dengan R6 sama dengan R10 sama dengan R11 sama dengan 100 kilo ohm. Adapun dalam perhitungannya R3 sama dengan 100 kilo ohm, R4 sama dengan 1 kilo ohm, R7 sama dengan 100 kilo ohm, R8 sama dengan 100 kilo ohm, R9 sama dengan 1 kilo ohm, R12 sama dengan 33,33 kilo ohm, dan R13 sama dengan 1 kilo ohm. Nah, langkah-langkahnya cari, tekan, dan letakkan komponen-komponen yang digunakan, yaitu 3 komponen DIP dengan jumlah pin 8 yang disusun secara vertikal. Kemudian 6 op-amp dengan tipe LT1057. Tiga kapasitor dan 13 resistor yang disusun seperti ini. Kemudian tambahkan ground di setiap pin positif op-amp dan di pin 2, 4, 6 di multiplier. Kemudian sambungkan dengan wire. Atur posisi multipliernya dengan di drag, kemudian sambungkan op-amp, resistor, dan kapasitor menggunakan wire. Sehingga tersusun seperti ini. Tambahkan 2 baterai. Ubah tegangan baterai dengan 15 volt dan negatif 15 volt. Tambahkan pula groundnya, disambungkan oleh wire. Kemudian tambahkan label positif 15 volt dan negatif 15 volt. Sambungkan pula dengan wire. Kemudian tambahkan power supply pada setiap op-amp positif maupun negatif dengan memberikan label positif 15V dan negatif 15V. Tambahkan pula pada multiplayer
untuk positif di pin 8 dan negatifnya di pin 5. Kemudian label tersebut disambungkan pada positif op-amp dan negatif op-amp sesuai dengan labelnya. Kemudian tambahkan output PX, min PX, output PY, min PY, dan output PZ dan min PZ. Sambungkan pula dengan wire. Tambahkan input min PX di R3, PY PZ di R4, min PX di pin 1 plus PY PZ di pin 3 dan PY PZ di pin 7 multiplier 1. Kemudian di R7 min PX, di R8 plus PY dan R9 min PX PZ. Sambungkan pula dengan wire. Kemudian di multiplier 2 min PX di pin 1, PZ di pin 2 dan min PX PZ di pin 7 multiplier 2. Kemudian plus PZ di R12 dan min PX PY di R13. Kemudian min PX di pin 1, PY di pin 3 dan min PX PY di pin 7 multiplier 3. Kemudian ubah masing-masing nilai-nilainya. Kapasitor 1, 2, dan 3 dengan 1 nanofarad, R1, R2, R5, R6, R10, dan R11 dengan 100 kilo ohm. Dan menurut perhitungan R3 sama dengan 100 kilo ohm, R4 dengan 1 kilo ohm, R7 dengan 100 kilo ohm, R8 dengan 100 kilo ohm, R9 dengan 1 kilo ohm, R12 dengan 33,33 kilo ohm, dan R13 dengan 1 kilo ohm. Kemudian includekan multiplier library-nya dengan membuka notepad, lalu di drag filenya. Nah, ini adalah library dari ad633_jt.cir. Kita tulis ulang di space-nya. Kemudian ubah properties dari multiplier-nya dengan mengcopy ad633_jt di setiap multiplier-nya. Kemudian paste di setiap multiplier 1, multiplier 2, dan multiplier 3. Setelah rangkaian tersusun seperti ini,
Klik run untuk runningnya, lalu isikan data 100 milisecond 0.001 dan checklist pada kotak pertama. Tunggu dulu timenya sampai 100 milisecond. Nah, setelah selesai, klik sinyal X. Nah, ini adalah sinyal dari X kurvanya. Kemudian double klik sinyal Y untuk melihatnya. Dan double klik juga sinyal Z. Dapat juga melihat kurva dengan jelas, yaitu dengan diperbesar. Ganti dengan VY. Nah, ini adalah kurva Y terhadap waktu, dan Z ini adalah kurva Z terhadap waktu. Dapat juga membuat diagram fase dengan mengubah time menjadi VY misalnya. Maka muncullah atraktor chaos dari Vx terhadap Y. Dapat juga mengubah fase lainnya. Misalnya ini adalah fase X terhadap Z, dan ini adalah fase Y terhadap Z. Serta ini adalah fase Y terhadap X. Selain itu, dapat juga melihat grafik FFT dari setiap sumbu. Misalnya sumbu X terlebih dahulu. Nah, ini merupakan grafik FFT X terhadap waktu yang merupakan konversi domain waktu ke frekuensi. Nah, kemudian misalnya dari Y terhadap waktu. Nah, ini merupakan grafik FFT dari Y terhadap waktu, kemudian yang Z-nya juga sama seperti yang tadi langkah-langkahnya. Nah, ini merupakan grafik FFT Z terhadap waktu. Kemudian simpan filenya dengan nama Julian Clinton Sport dan disatu folderkan dengan library ad633_jt. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.